Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa LTV? Berjumpa lagi dengan saya Ananta Zahra dari program LTV. Dan hari ini kami sudah mendatangkan narasumber dari Koordinator Widya Iswara, yaitu Bapak Haji Sudarmono LCMSY. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya ya, sehat lahir batin. Mudah-mudahan sehat juga ekonomi kita ya, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, yang kita programkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak karena sudah terpilih menjadi Koordinator Widya Iswara dengan perolehan suara terbanyak ya Pak? Iya. Alhamdulillah tentunya saya pribadi merasa berat ya, karena ini amanat, dan amanat ini kan pernah Allah SWT tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka semuanya menolak. Tapi kemudian Allah tawarkan kepada manusia, manusia menerima amanat itu. Ini mungkin karena konsekuensinya sebagai khalifah ya di muka bumi yang berkewajiban untuk memakmurkan bumi. Tapi apa boleh buat, mungkin ini takdir ya, kawan-kawan menghendaki seperti itu, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan tentunya dan dukungan semua pihak, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah bisa selesai dengan baik nanti insya Allah ya. Dan selamat ini bukan untuk saya, tapi untuk semua kita, baik di Widya Iswara maupun di keluarga besar di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dan mohon doanya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif dan bisa bekerja sama dengan pimpinan kita ya, dan seluruh pegawai kita. Dan semoga amanah dalam menjalankan tugasnya ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan amanah, dan memang berat tadi seperti yang saya bilang tadi, tapi harus kita lakukan dan harus kita upayakan karena manusia diberikan ikhtiar oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan ujian ini bisa memberikan pembelajaran kepada kita dan sekaligus menjadi amal ya, menjadi amal bagi kita untuk insya Allah di akhirat nanti kita bisa meraih ataupun menikmati amal itu harapan kita. Dan langsung saja Pak ke pertanyaan yang pertama, bagaimana kesibukan Bapak setelah dinobatkan sebagai Koordinator Widya Iswara yang terpilih di periode tahun 2024 sampai tahun 2025 di Balai Diklat Keagamaan Palembang? Baiklah, untuk kesibukan seperti biasa ya, menjalankan tugas pokok kita, fungsi dan tugas pokok kita sebagai Widya Iswara, di mana ada kewajiban menyiapkan bahan ajar, bahan tayang, kemudian RBPMP dan seterusnya. Kemudian di samping itu hari-hari ini juga kita disibukkan dengan karena di akhir tahun membuat SKP, laporan pada aplikasi e-kinerja, dan juga mensinkronisasi ya perpajakan ya, yang ada nomor pajak NPWP dengan 16 digit yang ada di NIK ataupun di nomor KK kita. Mungkin itu sebagai kesibukan-kesibukan tambahan ya di akhir tahun ini. Mudah-mudahan itu semua berjalan lancar, dan ditambah juga mungkin dengan kesibukan-kesibukan lain karena kita sebagai makhluk sosial ada kewajiban di tengah-tengah masyarakat. Misalkan hari ini hari Jumat memberikan khutbah Jumat, kemudian menyelesaikan bacaan-bacaan kita mungkin baik Quran maupun hadis, yang tentunya baik itu berupa habluminallah, hubungan kita kepada Allah, maupun habluminan nas, hubungan kita kepada sesama kita ya, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Yang pertama dalam rangka mengabdi, yang kedua dalam rangka memakmurkan dan menebar kebaikan. Demikian. Pertanyaan kedua, menurut Bapak bagaimana kinerja Widya Iswara sampai saat ini? Apa yang harus menjadi evaluasi dan apa yang harus dipertahankan di ruang lingkup Widya Iswara di BDK Palembang? Iya, untuk kinerja ya Widya Iswara alhamdulillah sudah baik,
karena buktinya alhamdulillah BDK kita mendapatkan penghargaan-penghargaan yang luar biasa, dan juga sudah melakukan pembenahan-pembenahan baik secara fisik maupun non fisik ya, material maupun imaterial sudah sangat luar biasa. Tentunya ini menjadi suatu yang kelihatan hasil dari selama ini, dan keberhasilan itu tentunya berdasarkan apa? Kinerja daripada kepala balai, kepala TU dan yang lainnya ya, pendukung-pendukung lainnya, dan salah satunya termasuk juga Widya Iswara di situ. Jadi keberhasilan selama ini perlu ditingkatkan lagi dan dipertahankan yang baik sambil berinovasi. Di samping itu juga Widya Iswara alhamdulillah ada yang ada yang luar biasa ya, bukan saja di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional juga ada yang menjadi instruktur nasional dan seterusnya. Ini menjadi kebanggaan kita semua atas nama atas nama kerja kolektif begitu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa di Widya Iswara sendiri sudah melaksanakan program-program yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Alhamdulillah bukan saja yang pokok tapi juga yang tambahan-tambahan di akhir tahun, beberapa PDWK yang sebagai tambahan kemarin alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi juga dari stakeholder yang ada, termasuk juga para peserta yang menganggap hal tersebut memberikan manfaat yang luas bagi mereka. Dan tadi ada pertanyaan apa yang perlu ditingkatkan ya. Tentunya banyak hal ya yang perlu ditingkatkan karena kita sebagai manusia biasa tidak akan sempurna dengan sendirinya, tetapi kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan yang lain, sembari kita dalam potensi diri kita juga kita harus bisa meningkatkan diri. Karena belajar itu kan tidak hanya di bangku kuliah, tetapi kita diperintahkan belajar sepanjang masa. Sebagaimana sabda Rasulullah, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntunlah ilmu dari ayunan, dari buayan. Kalau sekarang saya sudah hampir nggak pernah lihat lagi ayunan itu ya, jarang ya. Tapi begitu perintahnya sejak lahir, kita diperintahkan untuk belajar sampai kita meninggal, dan itu salah satu motivasi saya juga untuk melakukan S3. Dan banyak teman-teman kita yang juga di Widya Iswara tahun ini kuliah S3 dalam rangka tadi meningkatkan kompetensi, karena yang paling pokok kan latar belakang pendidikan ya, yang paling pokok ya. Ada juga saudara-saudara kita, misalkan di situ ada Pak D. Ridwan yang daftar dan sekarang sedang kuliah, kemudian Pak Dedi Darmawan, Pak Musadat yang insya Allah tahun ini juga akan menjalani tugas belajar, kemudian Pak Aan ya, Ustadz Abdu dan seterusnya, ditambah lagi yang sebelum-sebelumnya sudah melaksanakan S3. Artinya punya kesadaran untuk meningkatkan diri, dan ditambah lagi dengan pembelajaran yang bukan saja di kuliah ya, misalkan searching bahan ajar, bantayang dan seterusnya. Ini luar biasa, perlu kita apresiasi dan perlu diistiqomahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita harus menumbuhkan kesenangan dalam belajar, termasuk juga mungkin kepada keluarga kita ya, karena itulah tantangan masa depan yang apabila kita siapkan dari sekarang, insya Allah kita menjadi umat yang maju. Demikian. Baiklah, langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa sih menjadi prioritas seorang Widya Iswara dalam membangun SDM yang berkualitas dan juga berakhlakul karimah di ruang lingkup ASN Kementerian Agama? Ya. Baik, luar biasa pertanyaannya, yang menjadi prioritas ya, karena memang bagus ya, menyentuh ya pertanyaannya, karena ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas, ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Kalau yang tidak penting ya mungkin sebagai seorang muslim ya tentu kita harus membuang yang tidak penting ya. Tetapi ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting. Nah, mungkin maksud dari pertanyaan
dari tadi untuk yang lebih penting atau yang lebih prioritas ya. Nah, yang lebih prioritas bagi seorang WI menjalankan tupoksi, menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai ASN yang diletakkan ataupun ditempatkan di Kementerian Agama ini. Nah, tugas dan pokok itu tadi, kalau dia seorang widyaswara berarti tugas pokoknya mengajar. Mengajar, tapi mengajar yang memberikan apa? Yang memberikan dampak positif di tengah-tengah masyarakat, yang bisa merubah pola pikir ya, pola pikir dari yang biasa-biasa yang menjadi luar biasa, menggerakkan dan memberikan motivasi, bukan sekedar mengajari tetapi sekaligus memberikan menjadi motivator atau menjadi fasilitator ya dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat, terutama oleh pegawai-pegawai yang dibina ya dan berikan kesempatan untuk mengikuti diklat agar meningkatkan kompetensi mereka melayani masyarakat yang lebih prima, kemudian mempermudah urusan masyarakat sehingga harapan kita negara ini hadir di tengah-tengah masyarakat, dan bagian daripada negara itu adalah abdi negara berupa ASN ini, yang salah satunya adalah Widya Iswara. Mudah-mudahan dengan diberikan pembelajaran yang baik ya, yang meningkatkan pemahaman mereka dan akhlak serta kinerja mereka, insya Allah kedepannya mudah-mudahan bangsa kita lebih baik lagi. Amin. Sebagai korwi yang baru di BDK Palembang, untuk tahun 2004 sampai tahun 2025, terobosan apa yang akan Bapak lakukan untuk menunjang tugas sebagai peningkatan kompetensi di ruang lingkup ASN Kementerian Agama, Pak? Baik, jadi untuk meningkatkan kualitas ya, dan untuk meningkatkan kompetensi Widya Iswara, secara umumnya ya harus belajar tadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dan bahkan Allah sudah jelas dalam Al-Quran menyebutkan, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman, meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, yang diberi ilmu pengetahuan. Di situ kata kuncinya. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah kualitas diri, dan mereka yang selalu mengisi waktunya dengan belajar akan bisa menguasai masa depan. Tapi kalau yang berhenti belajar, yang hanya bangga dengan masa lalu, cuman menguasai masa lalu, tapi bagaimana bisa menjawab tantangan ke depan, maka tentunya perlu meningkatkan diri dengan semangat tinggi. Di samping juga kalau ada TOT ya, training of trainer yang sesuai dengan latar pendidikan dan sesuai dengan rumpun Widya Iswara masing-masing, baik di teknis pendidikan atau di teknis keagamaan atau di administrasi, kita utus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan mereka, dan kita utus juga yang kira-kira menunjang pekerjaan mereka. Di samping itu juga kita perhatikan ya dalam hal mengajar ini sisi-sisi keadilan yang mungkin bisa memberikan rasa nyaman, rasa tentram bagi seluruh Widya Iswara. Dan di samping itu mungkin untuk program pengajian rutin ya, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis misalkan, atau mengkaji ilmu-ilmu yang menunjang kinerja, yang menunjang mata diklat atau mata pelatihan itu, insya Allah kita akan galakkan gitu ya, kita akan mulai sehingga menjadi pribadi yang handal, menjadi pribadi yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam bahasa agamanya sholihun li nafsihi wa sholihun li ghairi, atau sholihun dan muslihun. Mungkin seperti itu ya. Di samping program-program yang nanti kita akan terus bicarakan ya dengan kawan-kawan, bermusyawarah kira-kira apa yang perlu kita adakan sehingga
program itu muncul secara ini ya, secara dilaksanakan dengan bersama dan memang merupakan tantangan ke depannya. Terima kasih. Nah Pak, selain guru bangsa yang berkompeten, menurut Bapak seperti apa sih Pak guru bangsa yang berakhlakul karimah itu? Ya, kalau menurut saya guru yang berakhlakul karimah itu ukurannya Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan sunnah. Jadi akhlak baik menurut kita belum tentu baik menurut orang barat misalkan ya. Tapi sebagai seorang muslim ya standarnya adalah Al-Quran. Kalau umat lain mungkin standarnya kitab-kitab lain gitu ya. Tapi kalau kita standarnya Al-Quran ataupun sunnah. Dan Quran itu kan sudah dinyatakan, sudah dilaksanakan, sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling baik akhlaknya itu adalah Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasul itu? Bagaimana akhlakul karimahnya Rasul itu? Rasul menjawab, Sayyidah Aisyah menjawab, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Nah itulah tolak ukurnya, karena kan semuanya kan ada panduan ya, apalagi manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi tentu harus ada panduannya. Jangankan manusia gitu ya, kita beli kendaraan aja ada buku panduannya, kita beli elektronik ada panduannya, dan kalau rusak kan kita servis memakai panduan itu, atau orang yang sudah menguasai ya teknik dan lain sebagainya. Nah begitu pula manusia ketika harus diservis ya kembali lagi kepada Al-Quran. Kita lihat keberhasilan umat di masa lalu itu dalam rangka akhlaknya yang mulia. Mereka maju karena mempertahankan akhlak itu kuncinya, sampai Islam itu berkuasa berabad-abad gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat di mana negara itu tidak memperdulikan akhlak, maka dia mengalami menuju suatu kehancuran. Tapi yang mempertahankan akhlak, insya Allah dialah yang akan maju. Saya yakin ke depan insya Allah kita akan lebih maju lagi kalau kita memiliki akhlak yang mulia, yang memang menjadi headline ya dari kementerian dari pemerintah kita untuk ASN yang berakhlak. Sebagai penutup nih Pak, apa pesan dan harapan Bapak terkait Widya Iswara sebagai guru bangsa di Satuan Kerja BDK Palembang? Ya, kalau untuk berbicara masalah pesan ya, saya kira tidak usah banyak-banyak supaya mudah diingat. Kalau banyak nanti lupa. Jadi yang pertama pesan saya adalah menahan diri. Kemudian yang kedua memanfaatkan waktu. Nah, coba saya jelaskan sedikit ya maksud pesan saya yang pertama dan yang kedua ini. Yang pertama, menahan diri artinya apa? Sabar dalam segala kondisi gitu ya. Fi kulli waqtin wahin, dalam setiap waktu dan dalam setiap kesempatan kita harus sabar. Kita mengeluarkan pendapat yang belum diterima orang, sabar aja, tahan diri gitu kan. Kemudian melihat hal-hal yang negatif, misalkan ada di HP, baik berupa audio, video, gambar dan sebagainya gitu ya, mengetik juga dan seterusnya, itu kan semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang negatif. Nah, karena makna puasa kan tidak hanya ini, puasa itu tidak hanya dilarang untuk melakukan hal-hal yang haram gitu ya, tetapi juga menahan diri dari sesuatu yang bisa merugikan ataupun yang membatalkan puasa misalkan. Nah, makna puasa ini bisa kita terjemahkan menahan diri gitu ya dari hal-hal yang negatif. Nah, supaya lebih baik lagi, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian hal-hal positif tadi akan berkurang, atau bahkan kita tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal yang negatif karena kita sibuk dengan hal-hal yang positif. Nah, dengan dua kata kunci ini, yang pertama menahan diri dari yang negatif, yang kedua memanfaatkan waktu, insya Allah Widya Iswara kita bersama-sama kita insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Karena sibuk itu adalah anugerah, dan sering dikatakan oleh Kepala Balai, sibuk adalah anugerah. Ini saya memahaminya bahwasanya kesibukan itu akan
mengalihkan kita dari yang negatif menuju hal yang positif. Dan waktu itu akan terus berlalu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkannya, kita yang akan rugi. Kalau dalam bahasa Arab ya, Arabnya tapi bukan Arab yang dia, itu al waktu kasaifi, waktu itu ibarat pedang. Apabila kita tidak mampu memanfaatkan pedang itu untuk yang positif, pedang itu yang akan membunuh kita, yang akan menyembelih kita gitu kan. Nah, jadi sekali lagi untuk kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apakah dengan membaca Al-Qur'an, apakah dengan sholat duha, sholat hajat dan sebagainya kalau di siang hari. Cuman jangan sampai sholat kita itu menyebabkan tugas kita terbengkalai. Misalkan kalau kita pelayanannya lagi ngajar, gara-gara kita sholat duha mungkin 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kita waktunya ngajar jadi nggak ngajar. Nah itu keliru. Jadi justru ibadah kita itu yang diterima itu yang memang sesuai dengan ini. Ya saat ini kita ngajar harus ngajar gitu ya. Kalau ada waktu kosong baru kita laksanakan sholat duha. Jangan sholat duha di saat kita lagi ada tugas untuk mengajar. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam pesan ini. Terima kasih. Seperti menurut Bapak Sudarmono yang memanfaatkan waktu untuk hal positif dan jauhkan hal yang negatif ya Pak. Ya. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Sudarmono yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya Ananta Al-Zahra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.